Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Rani dari KPI semester 5 dan di sebelah saya sudah ada narasumber dari penelitian saya tentang peranan film 172 Days. Di sebelah saya sudah ada Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus dengan nama Kang Herianto. Betul, Kang? Nah, iya. Langsung saja pada pertanyaan pertama ya, Kang. Bagaimana sih gitu ya pandangan Katung terkait film 172 Days menggambarkan etika hubungan suami istri sesuai dengan ajaran Islam? Apakah pesan di dalam film tersebut sejalan gitu dengan dakwah? Ya, mengenai film yang disebutkan tadi, tentunya ketika film itu dibuat dan kita sebagai seorang yang mengkonsumsi film itu merasakan bahwa apa yang disampaikan ternyata tersampaikan kepada kita sebagai orang yang menikmati film. Konten yang disajikan, film yang disajikan itu sangat relevan dengan kehidupan yang harus dijalankan sebagai seorang suami istri. Menurut saya itu sangat cocok dan sangat tepat sekali sesuai dengan ajaran syariat Islam. Nah ya, apakah ya film 172 Days ini mampu memperkuat pemahaman di generasi muda saat ini gitu, bagi mahasiswa atau generasi yang saat ini sedang muda gitu ya, tentang nilai-nilai keagamaan atau justru menimbulkan interpretasi lain gitu tentang syariat Islam? Tentang interpretasi lain sebenarnya mungkin ada saja muncul dengan berbagai pemahaman dan berbagai sisi yang melihat. Namun sisi positif yang dikembangkan dalam film itu tentunya banyak sekali, karena ketika kita melihat konten, kita sebagai generasi Z ya, lebih suka konten yang audio visual, yang melihat dan mendengar secara langsung lewat media sosial, tentunya tersampaikan dengan tepat, dan dakwah lewat film itu salah satu cara yang ampuh di era sekarang. Tentunya itu sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dai sekarang yang ingin menyampaikan lebih luas, salah satunya dengan melalui lewat perfilman gitu ya. Dan itu sudah sangat cocok untuk generasi yang sekarang. Ya, sebisanya ya tuh film itu kan merupakan adaptasi dari budaya populer gitu ya, dan bukan dari budaya keislaman gitu ya. Nah, secara tidak langsung kan film ini menyelipkan film 172 Days ini kan menyelipkan nilai-nilai keagamaan gitu ya di dalam budaya populer tersebut gitu. Nah, apakah keuntungan dan tantangan yang dihadapi dalam mengadaptasi nilai-nilai keagamaan ke dalam budaya populer gitu? Keuntungannya yang akan didapatkan adalah ketika kita sebagai orang yang bergerak di bidang dakwah, salah satunya adalah perfilman tadi, tentunya ketika menyelipkan nilai-nilai keislaman dalam suatu hal yang viral atau yang populer, tentunya orang banyak yang melihat, banyak yang mengkonsumsi, dan orang itu terpikirkan untuk mengikuti apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh seorang yang diidolakan. Apalagi mungkin tahu ya, yang memerankan adalah seorang anak muda yang memang sangat cocok dan mahir untuk memerankan itu. Aktingnya sangat bagus dan menguasai jalannya perfilman, itu juga salah satu hal yang positif yang membuat kita juga yakin dengan dakwah yang disampaikan melalui film tersebut. Nah, bagaimana sih pandangan Katung gitu ya terkait kan di dalam tersebut tuh di dalam film tersebut pemerannya bukan sepasang suami istri gitu ya tuh. Nah, bagaimana sih pandangan Katung terkait tokoh agama? Kan di dalamnya ada tokoh agama seperti Ustazah Oktistiana Dewi, tapi ketika pemerannya itu bukan suami istri, apakah sesuai gitu dengan figur apa sih contoh tokoh agamanya sesuai dengan contoh figur ulama yang di kenyataan, atau bagaimana menurut pandangan Katung? Dalam sebuah perfilman tentunya pasti ada sebuah perjanjian atau kontrak terlebih dahulu. Nah, ketika dipilih pasangan yang memerankan peran sebagai seorang suami istri, walaupun dia bukan suami istri, tentunya akan ada batasan-batasan yang akan dijaga ketika dia harus melakukan hal-hal yang tidak relevan dengan tontonan di zaman sekarang. Tentunya itu akan di-cut atau dipotong, dan ketika ada
sosok ustaz atau ustazah yang ada di film itu, apakah dia tidak melarang? Sebenarnya bukan tidak melarang, tapi lebih kepada persetujuan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pihak yang memerankan dan dari pihak sutradara itu sendiri. Dalam pemerangan tersebut tentunya pasti ada perjanjian terlebih dahulu, dan saya rasa dalam film tersebut tidak ada hal yang berlebihan, khususnya dalam adegan suami istri. Iya. Tadi kan bicara soal tentang apa namanya menimbulkan interpretasi gitu ya Tum ya. Nah sejauh mana sih gitu film ini menurut Ketum mengubah pembentukan kesadaran anak muda gitu di kalangan mahasiswa tentang keagamaan gitu? Ya, dalam penyampaian di melalui film ini tentunya kita paham bahwa Islam tidak terlalu kaku, Islam tidak terlalu terpaku dengan hal-hal yang lama. Bahkan Islam bisa diadopsi sesuai dengan zaman, dan Islam bisa memasuki zaman tersebut. Islam itu sebenarnya relevan, dan Islam tentunya mengikuti perkembangan zaman. Ini hal positif yang bisa dikembangkan dalam film tersebut adalah kita sadar bahwa kita sebagai umat Islam harusnya bangga dengan keislaman kita. Bukan berarti kita tidak bangga dengan keislaman kita, karena Islam sejatinya menyeluruh, dan Islam sejatinya mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu saja wawancara kali ini. Terima kasih untuk Ketum LDK Kang Herianto telah mau menjadi narasumber. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.